balikin anak gue. Anak apaan? Gue nggak punya anak. Ya udahlah. Ayo kita jalanin aja peran yang udah kita sepakatin. Oke? Jadi kamu ditinggalin sendiri di sini? Iya. Terus kita gimana? Mau nambah satu masalah lagi? Kamu take order dari meja 11. Kak, aku mau kasih tau nggak? Kasih tahu apaan? Aku bukan Nina, Tiara. Tadi bilangnya Tinina. Nina juga bukan. Sekarang bilang Tiara. Tadi aku lapar. Kamu lapar ya? Kamu ikut aku ke dalam ya. Di dalam banyak makanan. Iya. Dennis, kamu pinter banget ya. Emangnya kenapa, Pak? Kamu itu kedapan shift malam. Tapi kamu beruntung. Karena kebijakan agen yang mengirim kamu ke sini, kamu mendapatkan uang makan dan uang transportasi dibayar di depan. Norma, kamu tolong urus uang transport dan uang makannya Dennis. Baik, Pak. Ya. Tapi jangan lupa nanti sore kamu datang tepat waktu ya. Baik, Pak. Makasih. Mari ikut saya. Wah, rumahnya gede banget ya. Iya, udah rumahnya gede. Baik lagi orangnya. Coba aja aku jadi anak yang punya rumah ini. Mana mungkin? Lu kan orang miskin, sedangkan ibu itu orang kaya. Iya, lo nggak usah mimpi deh. Rumah ini luas sekali. Ibu itu juga selalu senyum. Dia beda sama ibuku yang dulu jahat lagi. Dia suka pukulin aku. Anak-anak, kalian habisin ya makanan ini. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Kau mencurahkan sayangmu kepadaku. Di hatiku kaulah mentari jiwaku. Sejak menimang Wah, Suci. kasih sayangmu. Ada apa nih? Kok jadi banyak anak-anak di sini? Anak-anak siapa nih? Kakek maafin Suci ya. Anak-anak ini anak-anak yang kelaparan. Kakek nggak marah kan kalau Suci bawa mereka ke sini? Maafin Suci ya, Kek. Suci, jangan minta maaf begitu dong. Rumah ini kan rumah kamu juga. Jadi kamu boleh melakukan apa saja yang kamu mau. Makasih ya, Kek. Makasih banyak. Makasih ya, Kek. Ya, kakek tahu kalau kamu ini pasti rindu sama anak kamu. Mudah-mudahan anak-anak ini bisa mengobati rasa kangen kamu sama anak kamu. Kasihmu selalu iringi langkahku hingga ku dapatkan meraih cita-cita. Oh ibuku sayang, pelukmu ku rindu, pengobat laraku. Hei, di mana lo sembunyiin Tiara? Gue nggak nyembunyiin anak itu. Waktu gue diperiksa sama Kantip, anak itu terpisah dari gue.
Mana gue tahu sekarang dia ada di mana? Lu jangan berani bohong ya sama gue. Ada untungnya emang kalau gue bohong. Kalau sampai ketahuan anak itu ada di lu bakal tanggung akibatnya. Ngerti lu? Udahlah Marcel, percuma kita nanyain dia. Nggak ada yang bisa diharapin dari dia. Sekarang gimana caranya anak itu diketemukan? Dan itu tanggung jawab kamu. Makasih ya, Bu. Bu, makasih ya udah ngasih kita makanan. Kalian udah kenyang? Udah, Bu. Sekarang kami pamit pulang dulu ya, Bu. Kalau kalian lapar, kalian boleh datang ke sini kapanpun, ya? Iya, Bu. Pokoknya kalian main-main ke sini ya. Iya, Bu. Sekali lagi makasih ya, Bu. Sama-sama sayang. Udah yuk, pulang. Ayo. Makasih ya, Bu. Ibu baik deh. Iya sayang, sama-sama ya. Marcel, dengan pedenya kamu bilang bisa diandelin, tapi nyatanya apa? Tugas kamu itu belum selesai. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu harus nyerahin anak itu sama aku. Oke, Tan. Gue bakal selesaiin tugas gue. Tapi gue butuh uang untuk pencarian anak itu. Apa? Uang lagi? Kamu nggak sadar ya? Kamu kerja tuh nggak ada hasilnya tapi minta uang terus sama aku. Nggak tahu malu ya kamu? Heh, denger ya, Tan. Gue itu nggak main-main. Aku nggak mau tahu. Aku nggak akan lagi kasih uang sama kamu sebelum kerja kamu terbukti depan mata aku. Misi. Gimana gue bisa nyari anak itu tanpa adanya uang? Sekarang gue harus mikir gimana cara gue dapetin uang. Marcel. Kalau Marcel ada di sini, berarti Tiara masih sama Lilis. Lilis. Ya, ini lagi. Kan gue udah bilang gue nggak tahu anak lu di mana. Lo jangan macam-macam sama gue. Gue tahu anak gue di lo. Dan gue baru aja lihat Marcel pergi dari sini. Jadi mendingan lo sekarang kasih tau gue, di mana Tiara. Dan apapun juga gue akan kasih kalau lo ngasih tahu di mana Tiara dan balikin gue. Kalau dia kenal banget sama Marcel, berarti dia pasti tahu dong apa yang udah aku kasih tahu ke Marcel. Aku nggak tahu di mana Tiara. Tapi kayaknya orang ini nggak ngertiin tentang ini. Dasar bego. Aku manfaatin dia aja deh. Sebenarnya gue tahu di mana Tiara. Tapi ya, ada imbalannya, Bos. Sekarang lo bilang, apa yang lo mau? Bahwa gue kabur dari sini. Ntar gue antar Tiara ke lo. Lo mau apa sih? Hah? Terserah. Kalau lo nggak mau, nggak usah datang-datang lagi. Ya Allah, aku sangat merindukan anak aku. Aku rindu sama Tiara. Aku mohon ya Allah, pertemukan aku sama anak aku. Makasih ya, Bu. Ibu baik deh. Ya Allah, anak itu ngingetin aku sama Tiara aku.
sih kalau Tiara masih hidup? Dia sebesar gadis tadi. Tiara. Tiara. Aku harus ngelakuin apa lagi untuk bisa dapetin Martin kembali? Aku benar-benar butuh jalan keluar. Nadia, tolong kamu kasih berkas nikah Dika. Boleh, Kak. Mana berkasnya? Halo? Halo Nadia. Kamu lagi ada di mana? Aku lagi ada di ruangannya Kak Martin. Emang ada apa Tania? Enggak, tadinya aku mau ajak kamu keluar, tapi kayaknya kamu lagi sibuk ya. Enggak juga sih. Ya udah, aku terima teleponnya di luar aja ya. Apa sih yang lagi dibicarakan Tania ke Nadia? Kok tumben kamu ngajak aku keluar? Rencananya aku bikin kejutan. Aku mau makan malam sama Martin. Terus, apa hubungannya sama aku? Aku mau nanya jadwalnya dia hari ini. Wah, Kak Martin hari ini sibuk banget. Dia harus meeting seharian di kantor. Oke deh Nadia, makasih banyak ya. Sebelum kakek tua itu bikin rencana buat Martin dan Suci, aku akan beliin makan malam di restoran buat Martin. Sekarang gue harus cari cara lain gimana untuk dapetin uang. Karena sekarang Tania udah gak mau lagi bantu gue. Sekarang gue tahu apa yang harus gue lakuin. Suci, kakek mau ke kantor. Ada rapat penting yang harus kakek ikuti. Kamu ikut kakek yuk. Sekalian ketemu Martin. Kakek berangkat sendiri aja ya. Suci di rumah aja. Suci lagi mas kemana-mana, kek. Kamu sakit, Suci? Enggak kok, kek. Enggak kenapa-napa. Ya udah. Kalau gitu kakek pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, telepon kakek. Atau Martin juga boleh. Gue harus tangkap Suci sendirian. Dan Tania nggak boleh lihat gue di sini. Tapi gimana caranya gue bisa tahu dia ada di sini atau enggak? Selamat malam, Pak. Saya Marcel, temannya Tania. Apa Tania ada di rumah? Dia nggak ada di sini. Dan ingat ya, ini bukan rumahnya Tania. Jadi kamu jangan cari dia di sini. Cari dia di rumahnya. Brengsek. Sombong banget sih tuh orang. Ini saatnya. Marcel! Marcel! Berani banget kamu masuk rumahku! Mau ngapain kamu kesini? Pergi ya kamu! Pergi! Kalau kamu nggak pergi, aku bakal laporin polisi. Pergi ya, Marcel, pergi!
Ci, lu jangan usir gue dulu. Sebelum lo tahu apa maksud kedatangan gue kesini. Aku gak peduli ya, apa maksud kedatangan kamu ke rumah ini. Tapi yang jelas, kamu tuh cuma orang yang gila yang ngingetin aku sama hal buruk di masa lalu aku. Sekarang aku minta kamu pergi, Marcel. Pergi! Ci, denger ya. Emangnya lo gak mau tahu soal mengenai Tiara? Kalau lo gak mau tahu mengenai Tiara, ya udah, gue pergi. Marcel! Tunggu, Marcel. Cepat kamu bilang, apa yang kamu ketahui tentang Tiara? Kalau lo mau tahu soal Tiara, bayar gue dulu. Oke, aku akan bayar. Tapi kamu katakan dulu, apa yang kamu ketahui tentang Tiara? Suci. Emangnya gue gila? Hah? Gue gak bego, Ci. Lo bayar gue dulu, abis itu gue akan ceritain semua tentang Tiara. Oke, aku akan bayar. Berapa kamu yang minta? 500 juta. Apa? Kamu udah gila? Ya terserah, tapi gue yakin lo bakal kasih uang itu ke gue. Karena Tiara itu emang benar masih hidup. Sebenarnya gue tahu di mana Tiara. Jadi mendingan lo kasih uang ke gue, habis itu lo akan dapetin anak kesayangan lo itu. Gimana caranya gue bisa bawa kabur Lilis? Di sini kan banyak penjagaannya. Lilis mana, Bu? Dia udah kabur, dia yang bakar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Marcel memang orang yang rakus uang. Tapi dia juga tukang bohong. Dia yang udah bikin aku banyak menderita. Harus aku gak percaya sama dia. Tapi Marcel ada di sana waktu malam kecelakaan itu terjadi. Jadi mungkin Tiara ada sama dia. Tiara belum mati. Tapi terus dirasa siapa yang ditemukan waktu itu? Dari mana orang-orang itu bisa dapetin bandul kalung Mas Denny sama kalungnya Tiara? Ya Tuhan, harus gimana lagi ya Tuhan? Ini menyangkut anak aku sendiri. Aku gak bisa seenaknya ambil resiko. Gak bisa. Marcel itu adalah penjahat dan pembohong. Tapi kalau dia tahu soal Tiara, aku akan berikan apapun yang dia minta. Aku akan kasih semuanya, asal anak aku kembali. Ya, asal aku kembali. Hai Martin, aku bawain makan malam buat kamu. Ngapain kamu pakai datang sini sekarang? Kok kamu ngomongnya gitu? Aku bawain makan malam ini biar kita bisa makan malam bareng. Ya, setidaknya nih ucapan terima kasih aku ke kamu. Sorry Tania, malam ini aku mau makan sama Suci. Jadi, mendingan kamu duluan aja. Kamu kan makan malam bareng si istri kamu udah tiap hari. Masa kamu nggak bisa makan malam sama teman lama kamu sehari aja? Aku nggak mau makan sama kamu. Kamu itu temen yang udah mau bohongin aku. Aku nggak tertarik makan sama kamu. Sebagai teman ataupun yang lainnya. Terus kenapa waktu itu kamu nolong aku? Itu karena aku yang menyebabkan kecelakaan. Dan itu mengingatkan aku sama Olivia.
Aku nggak mau kejadian itu terulang ke kamu. Sekarang mendingan kamu pergi. Dan ingat, setelah kamu sembuh, kamu cepat-cepat pergi dari rumah aku. Kak Suci ada apa, Kak? Dika, aku butuh uang, Dika. Tapi aku nggak yakin kalau ada yang mau minjemin uang sama aku. Kak Suci jangan cemas kayak gitu dong. Kita kan udah jadi keluarga. Jadi apa yang aku punya itu berarti punya Kak Suci juga. Jadi bilang aja, Kak Suci butuh berapa banyak? Aku butuh uang 500 juta, Dika. 500 juta? Buat apa uang sebanyak itu, Kak? Dika, tadi kamu bilang sama aku kan kalau milik kamu itu milik aku juga. Sekarang kamu gak usah tanya-tanya sama aku buat apa uang itu. Kalau memang uang itu ada dan kamu mau bantu aku, silakan kasih uang itu. Baik, aku akan kasih berapapun yang Kakak minta. Tapi sebagai adik aku perlu tahu, Kak, mau dipakai buat apa uang sebanyak itu? Lagian kenapa Kakak nggak minta sama suami Kakak? Dia kan jauh lebih kaya daripada aku. Aku tahu ada yang nggak beres sama Kak Suci. Jadi maaf aku nggak bisa kasih uangnya sebelum aku tahu mau dipakai buat apa uang sebanyak itu. Oke. Aku butuh uang itu karena aku tahu Tiara masih hidup, Dika. Masa kasih tahu ke aku dan dia bilang Tiara masih hidup dan dia tahu di mana Tiara berada, Dika. Kak Suci tahu dari mana kok bisa yakin sama hal itu? Dika, masa nemuin aku sendiri dan bilang sama aku, Dika. Terus Kakak percaya sama Marcel? Dia sama kayak Amelia, jahat. Yang ada di otaknya cuma uang. Dan kita sama-sama udah lihat, Kak, jasad Tiara sama Mas Dennis. Jadi please, jangan ungkit-ungkit lagi masalah ini, tolong. Ini menyangkut anak aku sendiri, Dika. Aku nggak akan pernah bisa lupa begitu aja. Nggak akan pernah bisa. Sekarang kamu mau bantu aku atau enggak sama sekali? Aku nggak akan kasih kalau buat Marcel. Suci? Suci? Suci kemana sih? Tania, kamu lihat Suci nggak? Tadi pas aku pulang, dia udah nggak ada di rumah. Suci kemana sih? Sudahlah Martin, kamu tenang-tenang aja. Paling juga Suci itu lagi ketemuan dengan teman-temannya. Sekarang coba telepon aja dia. Loh, HP-nya kok malah di situ? Oh iya, gimana makan malamnya? Mau aku siapin makan malam buat kamu? Aku kan udah bilang, kalau aku mau makan malam sama istri aku. Kan istri kamu lagi nggak ada di rumah. Kebetulan kamu baru pulang kantor, pasti kelaparan. Ya, kamu harus terima tawaran aku dong. Nggak, Tania. Aku tetap mau tungguin istri aku, baru aku mau makan. Cantik. Cici, mari kemari. Ay, Eka senang sekali ya datang malam ini. Iya cantik. Tumben ada apa sayang? Pasti ada yang mau dibicarain ya? Iya, aku memang datang ke sini karena aku mau ngasih kabar. Kabarnya sangat-sangat penting. Kabar apa sih, kamu kemari-kemari? Mama Anet, Oma, aku baru tahu kalau Tiara itu masih hidup. Berarti kalau Tiara masih hidup, Mas Dennis juga pasti masih hidup. Dan kalau aku mau dapetin informasi itu, aku butuh uang.
Aduh cantik, kayaknya Oma nggak percaya deh sama berita itu. Sejak kamu kemari, Ye tidak pernah berbohong. Eke tahu dengan pasti. Dan Eke akan memberikan Ye berapa yang perlukan uangnya. Ma, aku butuh 500 juta. Oke, Eke akan tulis cek 500 juta rupiah buat Ye, ya? Aduh Net, ntar dulu Net. Soal 500 jutanya mah gampang. Cuman buat apaan? Kita mesti tahu dulu yang sebenar-benarnya. Oma, Marcel kasih tahu ke aku, Oma. Dari Marcel? Ya ampun cantik. Masih belum apal aja bagaimana Marcel. Marcel itu berani ngelakuin apa aja demi duit. Oma, gimana kalau Marcel benar? Oma, ini menyangkut anak aku dan Mas Dennis. Kita nggak mampu nyediain uang 500 juta, Oma. Kamu jangan konyol, cantik. Soal 500 juta sih kita bisa siapin. Cuma nanti kamu bakalan sengsara lagi gara-gara Marcel. Dan kamu bakalan disakitin lagi sama Marcel. Marcel itu kan pembohong. Mami, tapi bagaimana kalau itu benar-benar terjadi? Ya kayak yakin sekali kalau kita tuh bisa ketemu sama Dennis dan Tiara. Lu denger ini Net ya. Kalau gue kate kagak, tetap kagak. Nggak ada yang nemuin Marcel, nggak ada yang ngasih duit Marcel. Titik. Lu jangan lawan gue. Mami, dia itu benar-benar egois ya. Yang ada di pikirannya itu hanya Suci and Martin. Lalu bagaimana dengan Dennis, anak Eke? Nggak, apapun masalahnya, Eke akan kasih 500 juta buat Suci kemari. Suci, kamu jangan percaya sama Marcel. Tolong jangan temuin dia. Apa yang dia lakukan itu merupakan kamuflase dari kejahatannya. Dia itu ingin memeras kamu, Suci. Tapi, Pak... Tidak, Suci. Keputusan saya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Mana sih? Si Tiara kayaknya dari keluarga kaya deh. Kalau enggak, ngapain sih Marcel ngotot nyariin tuh anak? Cowok itu juga terus ngoceh kalau dia itu bapaknya Tiara. Aku harus cepat cari Tiara. Nina, kamu kenapa? Itu ibuku yang jahat, sering pukulin aku. Oh, yaudah kamu ngumpet aja. Dek, lihat anak kecil keliaran di sini nggak? Namanya Nina, tapi dia sering ngaku-ngaku Tiara. Lihat ya. Enggak, Bu. Di sini nggak pernah ada anak perempuan. Bener, Bu. Bener? Bener, Bu. Awas kalau bohong ya. Makasih. Mana, Kak? Udah, pokoknya kamu tenang aja. Kita semua bakal ngelindungin kamu terus kok. Iya nggak? Bener. Iya, Nina. Yaudah yuk, kita nyanyi aja lagi. Yuk. Ayo. Berikanlah aku. Suci, kamu dari mana aja? Kok baru pulang? Itu bukan urusan kamu. Wajar dong kalau aku nanya gitu. Kamu tuh kayak istri aku. Dengar ya, Martin. Aku ini bukan istri kamu. Aku hanya istri kontrak kamu. Dan menurut kontrak itu, aku hanya berkewajiban berpura-pura di depan kakek kamu dan Tania. Dan aku udah lakuin itu. Jadi kamu gak punya hak untuk tahu kemana aku pergi. Selama itu tidak berpengaruh untuk kakek kamu dan Tania. Suci, kamu kenapa? Kamu pasti lagi ada masalah ya? Martin, aku mohon. Aku cuma pengen sendiri.
Jadi aku mohon kamu pergi. Aku nggak berhasil nisain Suci sama Martin. Kayaknya anaknya Suci memang satu-satunya jalan keluar. Kalau bukan Marcel yang nyariin anaknya Dennis, lalu siapa lagi yang bisa ngelakuin itu? Sementara aku sendiri nggak bisa pergi-pergi dengan leluasa selama masih ada di rumah Martin. Terpaksa aku harus ngubungin Marcel lagi. Halo, kenapa Tania? Apalagi yang lo mau? Halo Marcel, aku akan bayar kamu penuh asal kita bisa ketemuin anaknya Dennis. Oke Tania. Oke, malam ini kita ketemu di restoran yang biasa kita ketemu. Oke Tania. Mudah-mudahan nomor Mas masih yang dulu. Kalau enggak, aku nggak tahu hubungin dia kemana. Halo. Halo Marcel. Gimana? Lo udah dapat uang ya? Belum. Berarti nggak ada lagi kan yang harus kita omongin? Tunggu dulu Marcel, tunggu. Aku cuma perlu sesuatu bukti yang buktiin kalau kamu tuh nggak bohong sama aku. Dan kalau aku udah dapat bukti itu, aku akan kasih berapapun yang kamu minta. Aku terpaksa bohong agar aku bisa dapat beberapa informasi dari Marcel. Oke, lo tanya aja apa yang lo mau. Marcel, kalau Tiara masih hidup, berarti Mas Dennis juga masih hidup. Karena mereka selalu berdua. Enggak, Suci. Dennis itu udah mati. Gue lihat sendiri. Dia tuh terluka parah dan gak bisa napas lagi. Jadi gue tekenin sekali lagi sama lo ya. Dennis itu udah mati. Sekarang gue udah males ya banyak ngomong sama lo. Sekarang yang gue butuhin adalah uang. Kalau lo udah ngasih uang ke gue, lo telepon gue lagi. Kalau enggak, gue gak mau ngasih tahu apa-apa tentang semuanya ke lo. Setelah shift gue selesai, gue harus pergi ke tempat Lilis. Gue yakin banget kalau Tiara pasti sama Lilis. Pokoknya gue gak akan nyerah. Gue gak akan nyerah untuk dapetin Tiara. Halo Marcel, aku mau ketemu sama kamu di restoran biasa kita ketemu. Emangnya ada apaan sih? Aku mau tahu apa yang akan kamu lakukan untuk menemukan anaknya Suci. Ngerti? Oke. Cantik, apa kabar sayang? Oma Anet. Cantik, dengerin ya sayang. Oma sama Mama Anet datang ke sini sebetulnya kangen. Tapi ada juga yang mau diomongin sih, ya Net? Ada apa, Oma? Dengar ya Cantik, kamu kan udah punya kehidupan yang baru sekarang. Jadi yang namanya Dennis, Tiara, dilupain aja Cantik. Dia tuh udah nggak ada. Kamu jalanin aja kehidupan kamu sekarang. Dan kamu kan udah bahagia sama Martin, ya? Yap, Suci, kamu kemari-kemari, Oma benar. Eka minta maaf ya. Kemarin, Eka hampir saja menjerumuskan Ye. Oma Anet, kenapa kalian gak pernah percaya sama aku? Aku tahu Marcel itu orang jahat dan pembohong. Tapi aku yakin banget kali ini dia tuh gak bohong sama aku. Aku yakin banget Tiara tuh masih hidup. Dan demi anak aku akan melakukan apapun. Cantik, tenang dulu sayang. Oma, aku gak bisa tenang, Oma. Tiara itu adalah kenangan terakhir dari Mas Dennis. Laki-laki yang sangat aku cintai.
Gimana Tania? Ya udah, kita langsung masuk aja ke restorannya. Oke. Dennis. Martin, tunggu. Martin, yang kamu dengar tadi itu cuman... Aku tahu apa yang aku dengar tadi, Oma. Aku nggak kenal siapa tuh Marcel. Dan gimana orangnya. Sekarang aku mau bicara sama Suci. Dan kamu harus dengar omongan aku. Sekarang aku tahu kemana kamu pergi semalam. Dan kenapa kamu merasa gelisah? Sebenarnya, aku mau kamu merasa nyaman dengan menceritakan semuanya ke aku. Tiara itu anak kamu. Dan kamu sangat cinta sama dia. Tapi kenapa kamu pikir kalau kamu cinta sama dia, itu nggak penting buat aku? Karena kamu cinta sama dia, makanya aku percaya sama kamu. Aku percaya kalau Tiara masih hidup. Dan aku akan memberikan 500 juta supaya anak kamu bisa ditemukan. Bukan itu aja. Aku akan melakukan apa aja asal Tiara bisa kembali ke pelukan kamu.